Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan keadaan yang sehat walafiat dan penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW serta sahabat-sahabatnya dan umatnya. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang sedang booming kali ini. Makam Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan korban pembunuhan dan pemerkosaan, didatangi peziarah. Makam Nia viral bak jadi tempat wisata di Padang, Pariaman. Dilansir dari Bangka Pos pada Senin 18 November, TKP pembunuhan Nia hingga rumahnya juga ramai didatangi peziarah. Meski dia ditemukan tewas pada Minggu 8 September lalu, namun hingga kini makamnya masih ramai didatangi peziarah. Menurut kakak Nia, Rini Mahyuni, peziarah datang hampir setiap hari. Kunjungan peziarah paling ramai terjadi di momen akhir pekan. Rini mengatakan ribuan peziarah yang datang umumnya merupakan warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat. Namun menurutnya terdapat juga peziarah yang datang dari luar daerah hingga luar negeri seperti Pekanbaru, Yogyakarta, Singapura, dan Malaysia. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini hari yang menyentuh hati dan penuh pelajaran. Kisah ini tentang gadis bernama Nia Kurniasari dari Padang Pariaman. Nia adalah sosok seorang remaja berusia 18 tahun dari yang patut kita contoh oleh generasi muda. Ia dikenal sebagai pekerja keras, mandiri, dan berprestasi. Di usia mudanya, Nia membantu keluarganya yang kurang mampu tetapi masih bisa meraih prestasi di bidang bela diri silat. Ia bahkan telah mengumpulkan uang dengan berjualan gorengan di daerahnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan. Itu adalah sebuah tekad yang patut diacungi jempol. Namun pada tanggal 6 September ia sedang berjualan dan mengalami peristiwa yang tragis yang membuat keluarga Nia kehilangan Nia. Kejadian ini mengundang simpati dan rasa haru dari banyak orang. Namun di sisi lain peristiwa ini memunculkan kontroversi yang hebat. Mulai dari ziarah dari mana daerah lain, di rumahnya yang menjadi museum hingga dibuatkannya tugu, melebihi makam pahlawan. Dalam Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 171, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ahlal kitab bila takhlu fi dinikum wala taqulu 'alallahi illal haq. Yang artinya, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Selain dilarang oleh Allah, sikap berlebihan juga banyak mendatangkan mudarat dibandingkan dengan manfaat. Oleh karena itu, orang-orang yang berlebihan dalam suatu hal pasti akan merugi di kemudian hari. Maka dari itu, kita harus pintar-pintar memilih berita dan tidak boleh berlebihan atas segala sesuatu yang terjadi. Bersikaplah sesuai anjuran Al-Quran dan bersimpati secukupnya. Hal ini penting bagi kita, khususnya para ibu, karena peran ibu sangatlah besar dalam membentuk dan mendidik anak. Betapa pentingnya menanamkan sifat pekerja keras dan pantang menyerah pada anak-anak kita. Kisah Nia mengingatkan kita nilai-nilai kebaikan, keteguhan, dan keberanian pada generasi penerus. Ketika seorang anak tumbuh dengan nilai-nilai tersebut, ia akan menjadi sosok yang kuat menghadapi tantangan kehidupan. Seperti halnya, Nia gigih membantu keluarganya sembari meraih prestasi di sekolahnya. Ada pelajaran juga yang perlu kita ambil. Namun di balik simpati masyarakat, ketika pengaruh media masyarakat terhadap tragedi Nia begitu kuat, berbagai respon bervariasi. Ada yang menghormatinya secara berlebihan dan berbagai cara, namun ada juga yang melihat penghormatan itu sebagai suatu yang berlebihan. Di sini peran kita penting dalam mengarahkan sebagai orang tua atau ibu-ibu generasi muda agar bijak dalam menyikapi informasi dan peristiwa. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk menghormati orang lain dengan cara
sesuai dengan syariat dan norma yang berlaku. Menghargai perjuangan seseorang bukan berarti harus berlebihan, melainkan cukup dengan pengalaman, nilai-nilai yang baik, dan doa. Ziarah yang penuh makna anak-anak kita untuk belajar dari Nia Kurniasari. Hadirin sekalian, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Mari kita doakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat terbaik bagi Nia dan memberikan kekuatan bagi keluarganya. Semoga kita dan anak-anak kita bisa meneladani kisah Nia dan kebaikan dari ketangguhannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.